orang lain. Nah, kalau PP saudara saya semua kok, masa saya bantu orang lain dulu? Betul nggak? Jadi kalau wali kotanya ganti, berarti semuanya itu harus diganti. Perubahannya begitu. Jadi jangan teman-teman seolah-olah itu untuk kepentingan Heldi, salah. Kepentingan kita semua. Itu mindset harus begitu. Makanya kita harus berjuang mati-matian untuk perubahan ini. Kalau kita cuma setengah-setengah, Pak Heldi itu jangan kendor. Jangan, bukan saya yang kendor. Saya mah gak pernah kendor zaman dulu. Sampai sekarang. Teman-teman dia kendor enggak. Kalau ada PNS atau ASN yang nakut-nakutin kalian, rekam. Karena undang-undang ASN mereka harus netral. Gak boleh intimidasi itu gak boleh. Ya, karena dia punya kepentingan. Mungkin dari lurah pengen naik jadi sekmat atau camat gitu kan ya. Teman-teman kepentingannya apa? Cari kerja. Ya kan, cari kerja. Nah, setelah dia jadi camat belum tentu mau bantuin teman-teman juga. Kok nggak bisa? Tapi kalau kita bikin sistemnya, nah ini tadi nih, umpamanya gini, kita buka nih, ya kan? Contoh apa? Contohnya adalah kita buka di situ komplain apa masukan dari masyarakat Kota Cilegon. Di sini langsung. PT ini saya mendaftar harus 8,5 juta bla 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 bla. Kirim email ke sana. Kirim WA ke sana. Ya kan? Tapi saya tetap nggak kerja. Wah, tinggal PT-nya jelas, orangnya jelas, panggil. Selesai, Pak. Kamu benar terima uang, mau masuk polisi atau mau dikembalikan uangnya? Hah? Kalau sistem yang dilakukan seperti ini, menurut kamu kalau kamu mau kerja, kamu mau nggak kayak gini? Uangnya buat siapa ini? Buat perusahaan atau buat diri kamu? Kalau itu uang perusahaan buat diri kamu, berarti kamu yang kena. Betul nggak nih? Sehingga apa? Berantas itu semuanya. Jadi marabunta. Ya kan, jujur, betul nggak? Benar. Nah sekarang gimana pemerintah tahu kalau pemerintah juga nggak buka yang namanya layanan pengaduan masyarakat? Karena selama ini nggak ada. Nanti kita akan lakukan itu, ya kan? Nah dan saya minta tolong, mohon maaf ini sekali lagi, nanti konsepnya adalah bukan melayani. Artinya apa? Masyarakat melayani aparat pemerintahan, bukan aparat yang harus melayani. Apa? Entrepreneurship. Teman-teman yang di sini, yang tinggal lama di sini harus menguasai yang namanya lingkungan ini semuanya. Dengan cara apa? Kita punya BPRS, pinjemin dana sama mereka, tapi dilatih dulu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Bisa. Jadi mindsetnya adalah berbisnis. Jangan sampai, mohon maaf ini, Cilegon ini penuh dengan, mohon maaf, saya tidak membedakan pendatang dengan yang orang asli Cilegon, tidak. Orang yang sudah berKTP Cilegon berarti orang Cilegon. Tapi kita orang Cilegon ini lebih susah cari kerjanya dibandingkan dengan pendatang, betul nggak? Karena mereka semua di daerah itu sudah disiapkan. Sebelum keluar daerahnya sudah disiapin oleh pemerintahnya. Sementara kita nggak disiapin, sehingga mereka masuk, kita nggak siap, keleh. Akhirnya kejadian apa? Mohon maaf ini Maya. Satpam maning, office boy maning, office boy maning. Sedih saya. Loh, saya orang Cilegon loh, saya lahir di Cilegon loh. Tahun 76 aja saya lulus dari TKKS, rumah saya di Merak. Tahun 70-an. Ya, mungkin mohon maaf ini, listrik pertama kali di Merak dulu ya bioskop Taman Sari dulu Pak. Gak ada. Teman baik, teman gak baik. Nah, bagaimana kalau pemimpin tiba-tiba nongol begitu? Mikir ya, paham ya maksud saya. Teman-teman harus bisa baca dong, siapa yang konsisten, siapa yang nggak konsisten. Ya Pak Heldi mah nggak nyalon atau nyalon yayasan jalan terus, nggak pernah stop. Ya kan? Coba kalau hitung-hitungan duit, wih, satu hari bisa berapa juta saya Pak Heldi. Kalau hitung-hitungan duit, mati, belum bensinnya, belum kasih supirnya. Supirnya itu satu kali ngegas doang 100.000. Belum 2 kali ngegas, baru sekali ngegas loh 100.000. Supir saya sampai bangun rumah gede, tanya si Peggy 100 meter rumahnya, gede, ya lumayan dapat gaji gede 3 bulan. Maka semua jadi enteng. Jadi teman-teman masalahnya gitu aja, mau Pak, mau orang mati baik diurusan.
ngomong gitu sih, gitu lah ya. Terus kemudian Pak Nanang, makasih tuh ya, saya dikasih masukan mengenai nanti kita bisa ada manfaatnya tuh, mudah-mudahan nggak tanah yang 8.900 tadi. Ya. Nanti kita coba teliti dulu kalau udah jadi wali kota ya. Dan kalau jadi wali kota ya menurut saya harus ngantor di kelurahan, bukan di wali kota aja, supaya saya tahu bentuk layanan masyarakatnya seperti apa. Dan tidak ada lagi yang namanya lurah-lurah itu, mohon maaf, itu adalah sebagai petugas partai. Saya bilang, kenapa petugas partai banyak lurah? Di satu kelurahan itu ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, nggak diganti-ganti. Sehingga orang Cilegonnya nggak bisa naik lagi jadi kepala dinas. Di kepala dinas itu kecil, betul kata Kantik tadi, dahulu kan pribumi, dahulu kan ini segala macam. Wah, matinya karirnya ASN-nya di rata-rata di lurah. Ya kan tidak? Harusnya lurah itu dikasih kesempatan untuk berkompetisi. Ya kalau banyak-banyakan kepala dinas orang-orang luar, gimana kan? Gimana dia mau mikirin orang Cilegonnya? Minimal 50-50 lah. Gitu loh. Kan lucu kan? Orang Cilegon, mohon maaf ini mah, nyari makan di Cilegon susah. Aneh ya tuh? Aneh. Nah, makanya untuk itu, mau saya bilang, nggak ada solusi lain. Apa? Perubahan, ganti wali kotanya. Gitu loh. Ya artinya jangan keluarga itu lagi lah, kasih kesempatan kita lah. Kasih kesempatan orang lain yang memimpin biar tahu nih kita nih kalau ada perbedaan, betul nggak? Betul. Iya, ini mah bapaknya, anaknya lagi, tetehnya lagi, nanti pecil balik. Waduh, lama. Nampaknya Pak Hedi jangan kendor, Pak Hedinya. Ya kalau saya kendor, saya nggak berjuang terus nih. Gitu. Saya merasa bahwa di Merak saya banyak teman, banyak saudara. Ya udah selesai dulu, saya jadi ke tempat lain dulu karena badan satu nggak bisa dibelah-belah, itu masalahnya. Gitu loh, makanya asing tuh pulang itu jam 2 gitu. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya ke tempat-tempat orang-orang itu atau silaturahim itu buat saya lagi ibadah sekarang ini, supaya saya nggak pernah minum obat, nggak pernah saya minum obat. Tapi kok Meli semangat terus sih? Lah, karena saya mau ibadah. Kalau mau ibadah masa saya hitung-hitungan sama Allah? Allah nggak pernah hitung-hitungan sama saya kok. Betul. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi terus terang tadi masukannya bagus tuh. Kita memang, mohon maaf, the main gate of Java itu, pintu gerbangnya itu kita nggak ada ciri khas. Orang Sumatera pas masuk kita tadi udah dibangun, katakan logo selamat datangnya miring. Ya kan, tanahnya udah ada, fasilitas sudah ada. Kita ini nggak ada taman-taman Cilegon, Pak. Taman-taman kota itu nggak ada. Di setiap kecamatan itu saya belum pernah lihat taman-taman kecamatan itu, saya belum tahu, belum paham, saya nggak pernah saya melihat. Mohon maaf nih. Ya, kedua, nah pasar-pasar kita itu tidak terkoordinir dengan baik. Tapi ada tes umum. Kalau kita lulus peringkat pertama, 6 jutanya itu dibayarkan oleh pemerintah Fakfak dan 1 jutanya adalah uang untuk saya jajan. Kalau saya peringkat kedua, maka saya dikirim ke Jawa 1 juta untuk kos, 1 juta untuk sekolah, 1 juta lagi untuk saya jajan. Hebat nggak Fakfak? Hebat nggak? Cilegon ini coba buka di Google, klik 5 kota terkaya di Indonesia. Cilegon 5 kota terkaya sekarang di Indonesia. RT di Manado aja sekarang ini udah gajinya 2,5 juta per bulan. Itu tahun 2016 2,25. Sekarang udah 2,5 juta. Guru ngaji 750 sampai 1 juta. RT di Cilegon berapa ya? UMR Berapa? Nggak serius 200 kan? 200 6 bulan kan? 3 bulan kan? 3 bulan dipotong asuransi kan? Iya, terima tuh berapa? 450 sampai 500 ya? Tahu 180 sampai 300 miliar tiap tahun silva. Silva itu adalah uang yang lebih yang harus dikembalikan ke pusat. Kenapa? Karena penganggarannya nggak tepat. Coba dibagi itu buat kita. Karena sebagian besar nggak mau tahu. Makanya tadi saya bilang, jikalau orang-orang jahat
Jika orang-orang baik tidak mau berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Makanya saya masuk. Karena niatan saya itu, saya sebagai orang Merak, saya merasa orang Merak, saya harus bisa membesarkan Merak. Amin. Saya harus cinta dengan Merak. Kalau orang Merak nggak cinta sama dirinya sendiri susah. Termasuk, mohon maaf ini, kita punya pulau kecil, pulau besar yang tidak pernah dimanfaatkan sampai sekarang. Padahal itu untuk pariwisata menurut saya, waduh kaya kalian. Belum lagi, mohon maaf ini, di sini ada gedung apa namanya itu? Pelabuhan Terpadu ya. Anda pernah lihat kan? Dulu pernah dirubuhin, betul? Pernah dirubuhin kan? Dibangun lagi, betul? Anggaran kurang lebih kalau nggak salah 4 miliar. Sekarang buat apa fungsinya? Buang-buang duit nggak? Buang-buang duit. Coba kalau kita bangun di situ seperti Tanah Abang. Orang Sumatera nggak perlu lagi ke Jakarta, dia beli bajunya di sini segala macam, di sini tukang ini segala macam, tukang jahit banyak di sini, tukang katakanlah sampah, tukang katakanlah ibaratkan gotong apa segala macam. Hidup kita Pak, hidup sangat hidup. Apalagi gitu. Jadi saya pastikan Pak Slamet tadi, next time justru itulah yang mendorong saya, karena dulu dalam Cilegon dalam angka 66,71% orang Cilegon pendidikan SD udah putus sekolah. Masih banyak orang-orang Cilegon itu pendidikan SD. Coba ngaku sama saya nih, jujur ngomong nih ya. Ada yang pendidikan SD nggak, lulus SD doang? Coba acung tangannya. Hah? Di belakang ada nggak? Hah? Mana? Hah? SD? Coba nggak? Di daerah Jombang. Mohon maaf ini, ya. Apalagi sekarang udah 20 tahun Cilegon berdiri, betul nggak? Ya kan? Nanti kalau sampai ibaratnya nyalon lagi dari keluarga itu, udah disiapin lagi anaknya. Mau 40 tahun lagi kita totalnya. Bisa jadi. Ya, saya nggak tahu kan seperti apa kan, betul nggak? Nah, momentumnya itu ada di 2020. Makanya teman-teman harus bilang, gampang ke masyarakat. Susah nggak nyari kerja, susah nggak sekolah, susah nyari duit, susah. Selama 20 tahun kota Cilegon berdiri, susah terus ya. Mau kopi terus saja, saya juga enak. Harus minum air putih saya, harus saya ganti. Bahkan saya rasem ikan asin tiap hari juga harus ganti, sekali-sekali harus pakai ikan ayam. Jadi maksud saya, sorry nih, kemarin Pak Prabowo di Cilegon menang 69,9% pakai uang, nggak pakai uang, karena kita pengen berubah. Ya kan? Nah ini juga begitu harusnya. Kalau kita pengen merubah, yuk bareng-bareng merubahnya. Contohnya di mana? Contohnya di Kabupaten Bantaeng nih. Nih sekarang saya kasih lihat nih, sebagai saksi aja nih, ibaratnya Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng ini kurang lebih berdiri tahun 1267 rumah sakitnya. Ya sorry, 1247. 1960 Kabupaten Bantaeng itu, mohon maaf, itu sudah punya bupati. Ini rumah sakitnya, RSUD. RSUD-nya 8 lantai. RSUD-nya 8 lantai. Nah, tahun 1960 udah punya bupati. Nggak ada perubahan, terus nggak ada perubahan. 11 tahun yang lalu akhirnya masyarakat yang berunding kayak gini nih. Wah iya sih, maka kita gini-gini aja, ganti amat cari kerja, ganti amat sakit, ganti amat segala macam. Ini kita harus pilih pemimpin yang benar. Masyarakatnya akhirnya kompak Pak. Siapa tokoh perubahan yang bisa berubah Bantaeng lebih hebat lagi? Padahal bupatinya seorang dosen, profesor dari Jepang. Ibarat orang lagi anak-anak ngajar, diambil, suruh nyalon. Masyarakat yang minta. Alhamdulillah di tahun kedua dia bikin rumah sakit 8 lantai, RSUD 8 lantai. Coba buka di Google, nanti kalian buka RSUD Kabupaten Bantaeng. Setelah itu apa? Dia bikin mobil ambulan itu 24 jam. Luar biasa. Dan tidak boleh orang sakit di rumah sakit tinggal telepon dokter datang ke rumah Anda 24 jam. Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kita lima kota terkaya, dan alhamdulillahirobbilalamin, padahal Bantaeng itu kabupaten yang kecil sekali penduduknya, sekarang bupatinya sudah menjadi gubernur Sulawesi Selatan.
Kenapa? Karena tergantung innamal a'malu bi. Bukan karena itu, makanya ini ada nuansa besar. Mungkin mohon maaf supaya masyarakatnya bodoh, supaya masuknya 50.000, 100.000 tinggal selama 5 tahun. HP mailbox. Data itu. Ini fakta. HP mailbox, HP apa segala macam. Dihubunginnya susah. Lah, saya dari zaman dulu kan bilang kita ini duluran. Sebagian besar anak SMA ini pengen kuliah nggak, saya tanya? Ya. Mau, cuma jadi masalah mindset otaknya itu setelah lulus harus kerja, terus kemudian harus dapat duit. Ini yang salah. Padahal orang lain harus kuliah dulu selama 5 tahun, baru dia ngelamar kerja. Paham ya? Tapi kalau dia diberikan skillnya baru, dia kan gini, Cilegon ini bukan kota di mana kota ini adalah berdasarkan padat karya. Padat karya itu tahu teman-teman, pabrik sepatu atau apa, karyawannya ribuan. Kita ini padat modal. Jadi usahanya gede, modalnya gede, karyawannya dikit. Jadi tidak pro dong dengan hal seperti itu. Betul nggak? Berarti harus Ganti. harus dilakukan perubahan. Perubahan itu kan hijrah menuju ke arah yang lebih baik atau di pembaruan. Gitu loh, contoh teman-teman. Mohon maaf. Yang namanya Rasulullah SAW aja berpolitik. Perjanjian Hudaybiyah dulu. Pada saat itu perjanjiannya apa? Kalau orang Mekah jualan ke Madinah boleh balik ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah jualan ke Mekah nggak boleh kembali ke Madinah. Waktu itu tantangan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab marah, siapa yang perintahkan ini ya Rasul? Pada saat disebut ini udah persetujuan Allah, tutup lagi, selesai. Artinya apa? Semakin banyak orang Madinah yang ke Mekah, semakin banyak orang Muslim yang menetap di Mekah, dan akhirnya Mekah menjadi Muslim. Tadinya susah, Rasulullah hijrah kok dari Mekah ke Madinah. Ini kita bicara sejarah. Jadi artinya apa teman-teman? Sorry nih, mohon maaf sekali lagi tadi saya bilang itu selesai sama saya. Kenapa? Karena pemerintah Kota Cilegon tidak pernah membuat yang namanya apa? Keluhan-keluhan masyarakat. Dan besok itu wajib hukumnya yang tadi 8,5 juta dan yang lainnya secara transparansi dilaporkan oleh pemerintah, dan pemerintah akan mengumumkan ke semuanya sehingga mereka takut akan hal tadi. Setuju nggak? Setuju kan? Oke? Ya. Kedua, yang tadi lulusan-lulusan SMA, kata saya itu kalau ada katakanlah ibaratnya wali kota itu punya pegang, punya pena, ini punya kekuasaan, maka wali kota berhak menandatangani setiap industri yang ada di Kota Cilegon wajib punya BLK. Sehingga tadi yang lulusan SMA itu sekolah dulu selama 6 bulan, jangan langsung bisa digaji. Uang orang kuliah aja bayar. Training dulu 6 bulan, praktek lapangan 3 bulan. Sehingga mereka punya ijazah nggak nanti setelah training? Punya. Mereka bisa bekerja di mana saja, termasuk bekerja di perusahaan itu. Penanya itu tajam. Kayak tadi Katik bilang, sate bandeng apa segala macam, gampang. Industri banyak dari ujung ke ujung segala macam. Tinggal dicatatin, kamu makan sate bandeng hari Senin, kamu Selasa, kamu Rabu, kamu Kamis, kamu Jumat. Ibu-ibu di sini tiap hari besok sate bandeng. Tinggal tergantung innamal a'malu binniyat. Tadi saya bilang, setiap hari rata-rata saya pulang jam 2 pagi, buat apa sih? Bukan buat diri saya. Karena target saya adalah, mohon maaf, target saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah bukan pada saat kita hidup, kita mengundang berapa ribu orang yang hadir. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah pada saat kita tidak bisa bernafas, pada saat kita tidak bisa melihat, berapa banyak orang yang menyolatkan kita. Untuk itu apa? Manfaatnya harus terus saja. Contoh, pada saat saya datang ke Toyota pertama kali cuma setahun doang, dari cabang paling buruk menjadi cabang nomor 2. Karyawan yang gak punya rumah, saya kasih rumah dengan tanpa DP. Bisa. Dengan katakanlah waktu itu pakai apa namanya, pensiun tuh, jam sostek. Suspend. Bisa dulu, ya. Terus kemudian mohon maaf ini, karyawan Toyota tanyain yang bengkel-bengkel segala macam, mereka itu udah 9 tahun itu tanda tangan saya sekarang nih. Dari 20 juta, 30 juta, sekarang 40 juta dengan Bank BRI kita tanda tangan.
di checking apa segala macam, nama lu jelek, yang penting tanda tangan saya 40 juta per karyawan Toyota. Bisa pinjam dengan bunga yang murah. Bisa, ada. Kalau nggak percaya, ini fakta. Kalau manfaat ini bisa kita bawa keluar, karena apa? Karena rentenir ini di Cilegon ini masih berkeliaran. Karena ketidaktahuan masyarakatnya. Makanya masyarakatnya terkotak-kotak. Kan tadi saya bilang, niat saya adalah bagaimana membantu orang-orang miskin, niat saya bagaimana membantu katakanlah anak-anak yatim, itu bisa berkompetisi dengan siapa? Dengan orang-orang yang kaya. Contoh apa? 7 tahun yang lalu anak saya sekolah di Dwi Warna. Dwi Warna itu sebulan bayarannya waktu itu udah 6 juta. Anak saya cerita, yang sekolah di situ orang Cilegon, anak-anak orang kaya, 7 orang. Anak bupati, anak wali kota, anak menteri, anak pengusaha. Ya, pada saat itu dia cerita. Pada saat saya nengok anak saya ternyata banyak orang hitam. Wah, dari Papua. Saya bilang, ya Allah, banyak banget. Kok anak saya nggak cerita? Saya cuma nanya sama mereka, sama itu. Boleh tanya nggak ya? Boleh ya. Jadi, kamu dari mana? Dari Fakfak. Oh, Fakfak ya. Papua ya? Iya. Kok bisa sekolah di sini ya? Mau tanya, om boleh nggak? Bapaknya kerja apa? Tukang ikan om. Maksudnya tukang ikan gimana? Yang punya kapal ikan gede gitu? Enggak, yang jual-jual ikan di pasar om. Loh, kok bisa?